Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mencari Formula Lolos P3K. Nah, jadi channel ini akan mengulas materi-materi dan latihan soal berkaitan dengan P3K. Apa sih P3K? Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi saat ini saya statusnya masih sama nih dengan kalian, yaitu sebagai guru honorer di sebuah sekolahan. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama agar kita nantinya sama-sama lolos P3K tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial pada aspek kerjasama. Nah, kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam lingkungan sehari-hari, kita mengenal istilah yang namanya kerjasama, atau kadang kita mengenal gotong royong ya. Pada pengertian kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dikerjakan sendiri, maka diperlukan kerjasama agar tercipta interaksi antar individu, sehingga tujuan Anda dengan tim akan terselesaikan dengan ringan dan cepat. Oke, berikut adalah beberapa contoh soal berkaitan dengan aspek kerjasama. Soal nomor 1. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang layak. Sikap saya adalah A. Segera melakukan perbaikan draft laporan tersebut dan mengajukannya kembali. B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Atau E. Tidak menerima penolakan tersebut dan berusaha memperbaiki seadanya. Oke, dari soal tersebut sebenarnya jawabannya sudah jelas ya, yaitu jawabannya adalah A, yaitu segera melakukan perbaikan draft laporan tersebut dan mengajukannya kembali. Tapi kita lihat opsi yang lain, yang B menyalahkan rekan sejawat, itu saling menyalahkan juga kurang tepat, atau C menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindakan, ya benar menerima penolakan tetapi kok tidak melakukan tindak lanjut itu juga kurang tepat. Kemudian kalau yang D itu berusaha mencari-cari alasan juga kurang tepat ya. Kemudian yang E tidak menerima penolakan tersebut dan berusaha memperbaiki seadanya. Sudah tidak menerima penolakan tetapi berusaha memperbaiki tapi seadanya itu juga kurang tepat. Dan yang paling tepat jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor 2. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Atau E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Oke, untuk soal nomor 2 kita lihat satu persatu opsi jawaban yang ada. Untuk yang A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan, berarti hanya sebagian. Dan sebagian lagi mungkin tidak menerima saya, itu berarti kurang bagus ya. Kemudian yang B, perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. Perlu berhati-hati memang betul. Oke, kita lihat yang lain dulu. Yang C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Oke, ini benar-benar aman menjadi diri sendiri, berarti dalam kelompok kerja itu semuanya saling menghargai satu sama lain dan tidak pernah terjadi konflik, berarti itu paling bagus. Kemudian kita lihat yang D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kelompok itu sehingga tidak berani untuk menjadi diri sendiri. Itu juga kurang bagus. Kemudian yang E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja ini. Ini sama, karena tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri itu juga pasti ada sesuatu dalam kelompok tersebut. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Berarti dalam kelompok itu semuanya saling menghargai, saling berkomunikasi dengan baik sehingga tidak pernah ada konflik antar anggota kelompok kerja tersebut. Oke, lanjut. Soal nomor 3, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada.
Namun ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Nah, apa sikap kita terhadap rekan tersebut? A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab. Atau E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jadi, jawaban soal nomor 3 adalah yaitu C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Nah, karena apa? Karena dalam mengambil tindakan, kita harus memusyawarahkan hal itu bersama rekan-rekan yang lainnya. Yang namanya kelompok kerja harus melibatkan semua unsur dalam kelompok dan keputusan yang diambil terhadap rekan kerja yang menyimpang tersebut juga merupakan hasil keputusan bersama. Oke, lanjut soal nomor 4. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Atau E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, jawaban dari soal nomor 4 adalah D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, mengapa? Karena dengan memenuhi undangan, kemudian memberi kado, dan mengikuti acara sampai selesai, itu bisa menunjukkan kita orang yang bisa menghargai orang lain. Nah, meskipun kita tidak suka anak-anak, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri untuk tetap mengikuti acara sampai selesai, dan apalagi acara tersebut dekat dengan kontrakan kita. Oke, soal nomor 5. Saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Saya akan A. Meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya. C. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. D. Menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Atau E. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Nah, kalau kita lihat opsi jawaban yang A, meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Oke, itu juga sebenarnya bisa. Kemudian kalau B, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya. Nah, sebenarnya ini kurang efektif ya, karena mungkin mesin di kantor cabang tersebut harus segera diperbaiki. Kalau menunggu kita mungkin butuh waktu yang lama, padahal pekerjaan kita sendiri belum selesai, apalagi jarak kita dengan kantor cabang tersebut cukup jauh. Kemudian kalau C, menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. Ini sebenarnya hampir sama dengan B, kurang tepat juga. Kemudian yang D, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Nah, jawaban yang D ini bisa diterima, karena dengan kita meminta rekan yang lain yang dekat dengan kantor cabang tersebut, kerusakan mesin tersebut segera dapat ditangani. Nah, ini saya rasa cukup efektif ya. Yang E menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini juga kurang efektif. Yang pertama mungkin jarak kita terlalu jauh dengan tempat tersebut. Yang kedua, kita justru malah melimpahkan pekerjaan kita yang belum selesai kepada orang lain. Berarti yang E ini kurang tepat. Dan yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Karena dengan menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi tersebut, mungkin kerusakan mesin itu segera dapat diperbaiki atau ditangani. Oke, demikian dulu informasi berkaitan dengan P3K ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.